Go, welcome back to my channel. Dan hari ini aku mau ngajak kalian belajar. Hah, belajar? Maksudnya apa? Jadi aku tuh bakalan ada finals 4 hari lagi. Finals itu ujian akhir semester. Jadi karena term kali ini adalah term pendek, karena di kuliahan aku tuh intinya 1 tahun ada 3 term. Jadi ada panjang, pendek, dan panjang. Dan yang kali ini May term itu semester pendek alias term pendek. Jadinya aku cuma ambil 3 pelajaran dan yang ada paper cuma ada 2. Nah, maka dari itu aku harus mulai belajar karena 4 hari lagi guys ujiannya. Pokoknya mau siapin diri bener-bener untuk revisi dan belajar. Anyways, nanti pas di hari H aku bakalan nunjukin ke kalian aku tuh ujiannya kayak apa. Karena kan semuanya online ya, term ini online. Jadinya aku bakalan ujian depan laptop dan kalian bisa lihat aku ada 1 pelajaran yang benar-benar fully ngetik di laptop dan 1 pelajaran lagi tuh harus upload pas selesai kita tulis. Nanti aku bakalan kasih tahu kalian. Karena sebenarnya ujian online ada enak nggak enaknya sih ya. Dan yang enaknya kita masih bisa nyontek. Bukannya emang beneran bisa nyontek karena sebenarnya nggak cukup waktunya. Cuma paling nggak kita bisa, kalau ada yang lupa-lupa dikit tuh kita bisa baca sedikit gitu. Meskipun nggak ada waktu nyontek menurut aku karena kalian harus benar-benar ngerti konsepnya dan pakai bahasa sendiri. Kalau nggak nanti lecturernya juga bakalan tahu kalian fully copy paste dan nggak bakalan dapet nilai bagus guys. Jadi tetap harus belajar dan revisi. Nah, aku pengen share, aku bukan yang mau sombong ya, aku cuma pengen kasih tahu bahwa CGPA aku tuh 3,7. Jadi not bad, I would say. Dan aku bisa mencapai itu dibarengin sama sambil ngedit YouTube, sambil kerja part time dulu, dan aku baru quit my part time job anyways. Dan itu semua nggak bisa dibilang mudah, cuma aku bisa melakukannya dengan kerja keras dan ada beberapa tips yang aku pengen share. Jadi sekarang kita buka laptop. Nah, tips yang pertama aku bisa kasih tahu kalian yaitu kalian harus benar-benar dengar di kelas apa yang lecturernya kasih tahu di kelas dan mereka tuh suka point out yang penting-penting tuh apa. Dan aku biasanya suka catat langsung apa yang dia jelasin sambil ngedengerin sambil nulis kayak gitu. Dan aku suka nulisnya pakai iPad dan aku rekomen banget aplikasi namanya GoodNotes 5. Anyways, aku udah pernah review iPad ini di video sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kalian belum nonton, you can check it out if you want to. Dan tips kedua, ini menurut aku penting banget. Kalian harus tahu kalian itu tipe orang yang belajarnya kayak apa. Kalau aku, I'm a very visual learner. Jadi aku butuh sesuatu yang warna-warni, butuh gambar, butuh ilustrasi. Dan itu bikin aku cepet nyerap ke otak kalau belajar. Jadi aku rekomen kalian cari tahu dulu kalian itu tipe orang yang belajarnya kayak apa. Kalian bisa google kalian itu tipe belajar yang kayak apa dan tes sendiri masing-masing. Jadi kalau kalian yang visual kayak aku rekomen notesnya itu yang full dengan warna-warni. Dan kalau kalian tulis biasa, beli aja spidol atau highlighter dan kalian highlight yang penting-penting. Dan yang tadi relate ke nomor 1, kalau lecturer lagi ngomong apa, kalian itu bisa langsung nulis pakai bahasa kalian sendiri. Oh, mungkin lecturernya ngajarin monoculture itu kayak it's a single crop or like one type of crop. Contohnya misalnya paddy field, blah 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 blah. You can write it down. Jadi menurut aku penting banget untuk catat apa yang lecturernya langsung ngomong. Dan apalagi yang nggak ada di slides, terus kalian jadi punya tambahan gitu misalnya kayak di soal pertanyaan finals nanti bakalan keluar, terus kalian udah punya stok example kayak gitu loh yang dijelasin dari lecturernya. Hai guys, jadi ini penampakan aku setelah aku udah mandi dan aku juga udah dinner. Tapi ya guys, aku tuh kalau belajar mut-mutan. Jadi tadi aku sempat main PSP. Terus karena chargerannya rusak, aku nggak bisa tahu aku bisa main apa enggak. Jadi aku beli lagi chargerannya 40.000. Aduh random banget aku tiba-tiba cerita kayak gini. Cuma aku pengen share kalau aku kecanduan lagi main PSP dan aku main Harvest Moon. Back to nature. My childhood. I kinda miss my childhood. Anyways, aku sekarang mau lanjut belajar lagi dan tadi bener-bener nggak ada belajar apa-apa sih. Aku cuma baru belajar dikit, baca-baca dikit. Sekarang aku baru pengen beneran belajar dan ini penampakan aku belajar guys. Now let's study with me. Hai guys, jadi hari ini adalah hari Minggu dan aku udah belajar hampir setengah. Aku udah belajar sekitar 3-4 chapter dan masih ada sampai
Intinya aku udah belajar hampir setengahnya dan sekarang tuh hari Minggu kan. Aku tuh ujiannya hari Selasa jam 3 sampai 5.30. Nah guys, yang aku mau cerita, aku tuh pengen share dikit karena kita finalsnya online. Jadi kan aku di Indonesia sekarang dan mereka jamnya beda 1 jam dari kita, jadi mereka itu lebih cepat 1 jam. Nah, jadi aku tuh was-was banget pas awal-awal dapet timetable. Aku tuh takut, berkali-kali aku double check terus sampai triple dan fourth quadruple check. Aku nyampe cek terus-terusan karena aku takut salah taruh jadwal. Jadi kalau di sana jam 4 mulai, berarti kan di sini jam 3. Kayak aku tulis jam 3 mulai. Plan aku adalah hari ini aku selesain setengah minimum dan besok aku masih bisa belajar sisanya. Habis itu Selasanya pas hari H, karena masih ada waktu pagi-pagi, aku bakalan revisi lagi dari ulang, aku baca lagi, terus baru deh ujian. Jadi cara orang belajar kan beda-beda nih, tapi aku bakalan kasih tahu apa yang memang bekerja untuk aku. Jadi aku tuh emang harus revisi sebelum ujiannya mulai. Sepagi apapun ujiannya, misalnya pagi jam, let's say jam 7 ujian, udah nggak sih jam 7? Jam 8 kayaknya paling pagi ya. Ujian jam 8, kayaknya ada jam 7 deh. Anyways, misalnya ujian jam 7 pagi dan aku tuh bakalan bangun minimal 2 jam lebih awal daripada jam ujian dan aku bakalan baca lagi, revisi lagi semua notes yang aku tulis. Ya, aku scan briefly, terus aku kayak lihat apa yang penting, aku baca ulang lagi. Dengan kayak gitu kita ingat bener-bener. Jadi nanti pas di ujian nggak yang kayak, aduh aku udah baca ini, tapi aku lupa. Biasanya kita suka kayak gitu kan. Nah, tips yang paling berguna buat aku itu revisi sebelum ujian, harus banget kalau di aku. Dan lagi-lagi aku bilang bahwa setiap orang beda-beda cara belajarnya dan cara mengingatnya. Jadi it depends on you. Tapi bukan berarti last minute belajar pagi-pagi, sorenya ujian, nggak bisa kayak gitu guys. No. Kalian nggak bakalan bisa jawab pertanyaannya karena rata-rata soal ujian itu critical. Aku jujur aja have no idea dengan ujian di Indonesia. Dan aku tuh under US program guys. Jadi under US program maksudnya intinya tuh silabusnya ngikutin silabus salah satu universitas di US, intinya kayak gitu. Nah jadinya lebih banyak soal-soal kritikal dibanding soal-soal yang kayak copy paste jeplok gitu loh. Jadi menurut aku udah paling enak bukan ngafalin bener-bener tok apa kata-katanya, tapi emang pahamin maksudnya apa dan kalian emang jelasin pakai kata-kata sendiri. Dan kita juga harus submit di salah satu website yang mirip Turnitin kalau kalian tahu, namanya Save Assign kalau di kita. Lecturer tuh bisa cek bahwa kita plagiarism rate-nya high apa enggak. Dan kalau plagiarism rate-nya high, nggak bakalan di mark guys, pasti nggak boleh guys. Jadi aku di kuliah tuh belajar buat nggak boleh yang namanya jeplak karya orang guys, nggak boleh guys. Padahal di SMA aku suka kayak gitu loh. Karena nggak ditekankan dulu pas di SMA. Sebenarnya nggak boleh ya guys, nggak boleh banget tuh. Anyway, setelah ini aku bakalan kasih tahu ke kalian gimana ujian aku pas di hari hanya, yaitu hari Selasa. Jadi bakalan aku skip aja karena kalau kalian lihat aku belajar terus pasti bosan. Hai guys, as you guys can see, sekarang aku kayak setengah zombie. Dan aku tadi bangun kesiangan, cuma aku udah selesai belajar semua. Jadi sekarang aku masih mau revisi dikit-dikit lagi, masih mau baca-baca semua notes yang aku aku tulis. Dan bentar lagi ujiannya mulai, 1 jam lagi. Jadi aku harus siap-siap dan kemungkinan besar aku nggak bakalan bisa video banyak-banyak karena aku juga bakalan fokus sama ujian. Jadi aku nggak bakalan peduliin ini kamera di mana. So bye guys, belajar dulu. Karena aku udah mulai deg-degan. Wish me luck. Oke guys, jadi sebenarnya aku udah kelar dan tapi masih ada sedikit waktu, jadi aku baca-baca lagi dan lihat ada grammar yang salah atau ada tulisan-tulisan yang ngaco, aku bisa tambahin lagi juga. Setelah itu aku bakalan submit in a bit. Hai guys, hari ini adalah hari Sabtu dan hari ini adalah hari terakhir aku ujian. Dan sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 9.38 dan ujian aku jam 11. Jadi aku masih ada like 1 hour plus to spare. Dan rencananya aku bakalan review-review lagi karena hari ini ujiannya tuh MTK, iya matematika. Aku mungkin nggak pernah share ini, tapi aku tuh jurusannya adalah communication. Dan sebenarnya nggak ada sama sekali matematikanya. Tapi ini adalah matematika wajib, jadi harus diambil dari semua jurusan yang dalam program ini. Intinya semua anak wajib lah ambil matematika ini ya, supaya tahu basicnya gitu loh. Dan ini udah tahun terakhir, tapi aku baru sekarang ambil. Anyways,
Ya, long story short, sekarang ujiannya matematika dan matematikanya lumayan mudah sebenarnya, tapi aku nggak mau nyepelin juga karena orangnya kurang teliti. Oh iya, aku cuma mau kasih tahu aja, aku nggak tahu kalau ujian di Indonesia kayak gimana, tapi yang jelas kalau di sana itu dikasih rumusnya. Jadi kalau matematika itu boleh pakai kalkulator, ya itu jelas sih. Tapi boleh juga lihat rumus, emang dikasih dari sananya, dari lecturernya udah dikasih kayak gitu. Terus kalian lihat aku tuh hari ini kayak pakai sports attire. Karena sebenarnya aku mau olahraga nanti, jadi kayak sekalian aja pakai, dan supaya aku nggak males kalau aku pakainya baju tidur atau baju nyaman di rumah tuh kerjaannya mau leha-leha aja. Jadi kalau udah pakai baju kayak gini nanggung gitu, jadi kayak harus olahraga. Dan aku tuh mau curhat dikit sebenarnya. Semalam itu aku tidurnya nggak nyenyak karena kemarin sore ada minum kopi Janji Jiwa. Ini bukan sponsor sama sekali, tapi cuma mau kasih tahu. Aku udah lama nggak minum kopi karena di rumah aku minumnya green tea aja sama matcha. Tapi setelah minum aku sangat energetik guys. Malamnya itu bisa tidur tapi nggak nyenyak. Jadi kebangun jam 5-an terus sampai sekarang nggak bisa tidur lagi. Ya intinya sekarang masih semangat, tapi nanti mungkin capek kali ya. Cuma ya mau curhat gitu aja sih. Dan aku bukan tipe orang yang doyan minum kopi sebelum ujian karena aku udah pernah nyobain dan aku end up dapat nilai jelek gara-gara aku terlalu semangat nyampe lupa di kepalanya itu isinya apa. Jadi aku nggak bisa nulis apa-apa, tulisannya tuh isinya kayak nggak jelas. Waktu itu nggak bisa kerjainnya, nyampe nilainya jelek gara-gara minum kopi, bener-bener guys. Oh ya, ujian yang kali ini agak lucu karena kita harus tulis di a piece of paper dan nanti kita harus scan, terus PDF file kita harus submit. Ini permintaan dari lecturernya. Dan aku udah nyediain graph paper juga di sini. Dan nanti bakalan ada pertanyaan yang mirip-mirip kayak gini. Ini assignment kita waktu itu. Ini graph papernya. Jadi nanti pasti disuruh gambar sesuatu deh, gambar scatter plot ini pasti. Jadi harus sediain penggaris, pensil, pulpen dan segala itu tetap harus. Guys, lagi briefing buat ujian. Oh my god, this is bad. I'm sleepy now. Okay, we will start in 6 minutes. I'm getting sleepy. Oke guys, udah jam 11 dan udah dimulai. Ini questionnya udah keluar. Wish me luck. Hai guys, jadi aku udah kelar. Soalnya cuma 4, tapi banyak anaknya. Tapi udah dipastikan bahwa salah satu dari anak itu aku udah ada yang salah. Anaknya ada anaknya lagi, aku pusing lah. Intinya udah ada yang salah, udah fix. But on the bright side, I'm done with my finals. Jadi aku udah bisa mau ngapain aja. So I'm so happy about that. Tapi break ini sebenarnya lumayan singkat karena ini semester pendek. Jadi nanti tanggal 17 aku masuk lagi. So I'm just gonna enjoy it with my family as well. So guys, thank you so much for watching. I really appreciate you guys watching this video. This is kinda boring, I would say. Oh shit. You know, I had to. Jadi aku harus banget nyalain alarm. Kalau nggak bisa-bisa nggak tahu waktu. Terus tahu-tahu nanti portalnya ditutup dan kamu belum submit. Jadi you're gonna get 0. Oke, aku jadi mau jelasin dikit. Kalau di kuliah-kuliahan itu portalnya kan bisa beda-beda dan sistemnya juga bisa beda-beda. Tapi di kuliahan aku tuh pakai nama sistemnya Blackboard. Masukin nama nama institusi kamu apa, terus habis itu kamu sign in dengan ID kamu kayak gitu. Jadi kita tuh belajar semua dari situ, even virtual class dari situ, ujian dari situ, assignment dari situ, jadi semuanya dari situ. Jadi berguna banget. Dan aku pengen tahu juga nih kalau kalian di Indo pada pakai apa sih sekalian ujian online-nya? Apa kalian tulis terus harus upload juga atau ada yang diketik terus di-upload ke assignment apa gimana? Aku pengen tahu, kalian let me know down in comment below. That's it for me guys, and thank you guys so much for watching. Sekarang kepalaku panas banget rasanya, aku pengen minum yang seger-seger. Dan bye!